Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota kami terdiri dari yang pertama Ismi Aziza Sukma, yang kedua Istiana Musrifah, yang ketiga Sriwa Yunisi, dan yang keempat Vinike Widya Stuti. Mari kita simak pemaparan materi dari kami. Jadi untuk materi yang pertama tentang penerapan teori belajar, yang pertama itu ada teori behavioristik. Definisi dari teori behavioristik ini, dalam pandangan teori belajar behavioristik, seseorang ini dapat dikatakan belajar apabila ia mengalami perubahan tingkah laku akibat dari stimulus dan respon. Stimulus ini berasal dari pendidik yang memberikan rangsangan pada saat proses pembelajaran kepada siswa, dan respon ini adalah tanggapan siswa. Tanggapan siswa setelah diberi stimulus oleh pendidik. Untuk contoh lebih nyatanya akan dipaparkan oleh Mbak Ismi. Salah satu contoh penerapan dari teori behavioristik. Jadi misalnya ada seorang guru menyadari bahwa siswa di dalam kelasnya itu terlihat kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, saat itu guru berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Namun setelah 1 bulan, guru itu tidak lagi memberikan hadiah kepada siswa ketika berhasil menjawab pertanyaan dari guru. Akan tetapi siswa tetap bersemangat menjawab setiap pertanyaan karena berharap akan mendapatkan hadiah dari guru ketika berhasil menjawab dengan benar. Nah, setelah menyadari tidak ada hadiah lagi yang diberikan oleh guru, para siswa kembali lagi kurang bersemangat saat belajar. Nah, apabila dari contoh yang saya sebutkan tadi, apabila dihubungkan dengan definisi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Isti tadi, yang mana teori behavioristik ini intinya adalah adanya stimulus dan juga respon. Stimulus yang ada dalam contoh yang saya paparkan tadi, yakni ketika guru itu memberikan hadiah kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan benar. Kemudian responnya adalah siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk teori belajar sosial kognitif ini berkaitan dengan seseorang dikatakan belajar apabila ada penyesuaian antara kemampuan kognitifnya dalam berpikir melalui hasil pengamatan dan juga peniruan. Dalam proses pengamatan dan peniruan ini diperlukan adanya model dalam pembelajaran. Model yang diperlukan itu adalah seorang guru. Jadi siswa secara langsung mengamati seorang guru dan menirukan kebiasaan maupun tingkah laku yang dilakukan oleh gurunya. Baik, untuk contoh penerapan teori sosial kognitif, yaitu misalnya pihak sekolah itu menempelkan poster perilaku hidup bersih dan sehat di setiap sudut sekolah untuk membuat siswa menyadari pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat ketika berada di sekolah. Nah, selain itu, guru juga secara berkala mengingatkan dan memberi contoh bagaimana menerapkan perilaku hidup bersih kepada siswanya. Karena terbiasa melihat poster dan perilaku guru di sekolah, para siswa selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat saat berada di sekolah. Teori konstruktivisme ini adalah teori yang berpandangan bahwa pengetahuan ini tumbuh dan berkembang melalui pengalaman dari peserta didik, mengaitkan pengalaman lama peserta didik dengan pengalaman yang baru. Biasanya dalam teori konstruktivisme ini memiliki, apabila diterapkan dalam proses pembelajaran itu memiliki dampak yang sangat positif, yaitu dapat menjadikan peserta didik itu belajar untuk lebih aktif dan pembelajarannya selalu bersifat otentik, menarik, menantang, dan biasanya pembelajarannya itu mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi baru, dapat merefleksikan pengetahuan. Dan dalam hal ini, apabila teori konstruktivisme ini diterapkan dalam proses pembelajaran, guru ini menjadi fasilitator dan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Untuk contoh penerapan dalam proses pembelajaran, contoh nyatanya dapat dijelaskan lebih rinci oleh Mbak Ismi.
Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan salah satu contoh dari penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Misal pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, seorang guru ini menantang para siswa untuk menebak apa yang akan terjadi jika air dicampur dengan minyak goreng. Ia meminta siswa untuk menuliskan apa yang akan terjadi. Semua siswa setelah menuliskan masing-masing kesimpulan awalnya, mereka kemudian diminta untuk membuktikan sendiri. Dan di akhir kegiatan mereka kemudian saling berdiskusi dipimpin oleh sang guru dengan tujuan menyamakan persepsi berdasarkan hasil percobaan yang sudah mereka lakukan. Pembelajaran konstruktivisme yang pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Vinike. Ya, baik. Untuk model pembelajaran yang sesuai berdasarkan prinsip konstruktivisme ini, yang pertama ada model pembelajaran discovery learning. Nah, dari katanya discovery ini berarti menemukan, di mana siswa nantinya diharapkan dapat mencari atau menyelidiki sendiri masalah yang dihadapi, kemudian dia bisa mengumpulkan data serta menarik kesimpulan pada akhirnya. Nah, di sini diharapkan siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan dari proses pengalaman yang tercipta secara langsung yang dihadapi oleh siswa tersebut. Seperti itu. Ya. Selanjutnya yaitu cooperative learning atau pembelajaran secara kelompok. Pembelajaran secara kelompok ini tentunya sangat bagus diterapkan di kelas, di mana antar siswa itu menciptakan komunikasi informal yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Jadi antar siswa yang satu dengan yang lainnya itu dalam memahami materi yang diajarkan itu cepat. Misalnya yang memiliki kemampuan lebih tinggi memberitahu atau mengajarkan ke siswa yang lebih rendah, sehingga siswa yang memiliki kemampuan lebih rendah itu lebih cepat memahami karena penjelasan dari temannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran konstruktivisme, model inquiry learning. Inquiry learning ini adalah kegiatan pembelajaran atau model pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu dari siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis apa yang akan ia pelajari. Jadi model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa dalam penyelidikan sebuah masalah. Mungkin salah satu contohnya dalam pembelajaran eksperimen mata pelajaran IPA, seperti itu. Baik, model pembelajaran yang di dalamnya terdapat prinsip konstruktivisme adalah CTL. CTL sendiri merupakan contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual, yang mana pembelajaran kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengapa CTL ini dianggap memiliki prinsip konstruktivisme di dalamnya? Karena guru itu mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu tentang rencana meningkatkan motivasi siswa dari berbagai kasus. Yang pertama, kasus pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Vinike. Jadi untuk kasus yang pertama ini, Tania umur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, di sini kita bisa melihat dari segi usia,
Si Tania ini masuk dalam tahap perkembangan kognitif praoperasional, di mana anak dalam tahap ini masih memahami sesuatu secara simbolik atau dunianya masih bermain gitu ya. Dan Tania ini masa peralihan dari TK ke SD, jadi masih menyesuaikan diri dengan segala tuntutan yang ada di sekolah dasar. Nah, peran guru untuk memotivasi Tania dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mencari tahu dulu alasan kenapa si Tania ini tidak semangat dalam belajar sehingga kemampuannya rendah dalam kelas ya. Yang kedua, mengenali dan juga menggali potensi yang ada pada Tania. Kemudian yang ketiga, melakukan bimbingan khusus serta memberikan reward maupun apresiasi ketika si Tania ini dapat melaksanakan belajar dengan baik selama di kelas. Jadi peran guru di sini sangat penting untuk mendampingi si Tania dalam belajarnya di kelas agar mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan perkembangannya, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kasus yang kedua, Samuel umur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, di sini peran guru dapat meningkatkan motivasinya melalui beberapa cara. Yang pertama, membiasakan siswa merefleksi diri. Yang kedua, memberitahu bahwa kesuksesan itu berawal dari sebuah kegagalan. Yang ketiga itu, guru bisa memberikan apresiasi apabila usaha yang dilakukan oleh Samuel atau siswa lainnya, apabila gagal itu bisa memberikan apresiasi. Dan yang keempat itu dapat membangkitkan semangat melalui cerita pengalaman orang lain, misalnya memberikan video tentang kesuksesan para pakar atau ilmuwan dan atau kesuksesan orang lainnya. Selanjutnya kasus 3. Kasus yang ketiga, di sini ada peserta didik yang bernama Sandra, berusia 13 tahun, yang tenang di kelas atau memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ia cenderung memiliki rasa meremehkan kemampuan orang lain atau teman sekelasnya. Peserta didik Sandra ini termasuk siswa yang memiliki pola pikir fixed mindset atau fixed mindset. Jadi siswa yang memiliki pola pikir fixed mindset ini adalah seseorang yang memiliki pola pikir tidak percaya bahwa mereka ini dapat mengembangkan bakat dan meningkatkan kecerdasan. Dan mereka juga percaya bahwa hanya dengan bakat mereka itu dapat sukses. Mereka tidak percaya dengan adanya usaha. Maka peran yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu dapat mengembangkan, yang pertama mengembangkan sifat percaya diri menjadi suatu kelebihan. Lalu yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru dapat menerapkan teori belajar konstruktivisme agar pembelajarannya itu lebih aktif. Karena pada teori konstruktivisme ini, siswa itu benar-benar dilatih untuk memadukan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Selain itu, pada saat guru menerapkan teori konstruktivisme ini, guru juga dapat menggunakan atau memilih metode belajar yang tepat. Metode ini dapat meningkatkan, guru dapat memilih metode pembelajaran dan memilih mana metode yang dapat meningkatkan aspek keterampilan pada peserta didik. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengasah keterampilan siswa dalam permainan atau tugas proyek. Pada saat guru menerapkan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran, guru juga dapat memberikan pembelajaran yang bersifat eksperimen. Selanjutnya untuk kasus 4 ada Robert yang berumur 16 tahun yang mana dia ini menunjukkan sedikit minatnya di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Jadi
Untuk meningkatkan motivasi Robert ini, yang pertama yang guru bisa lakukan adalah mencari tahu dulu sebab mengapa dia ini memiliki minat yang sedikit di sekolah, dengan cara bisa melakukan komunikasi secara intens dengan Robert ini dan juga dengan orang-orang terdekat dari Robert ini. Kemudian apabila guru ini sudah mengetahui apa yang menjadi latar belakang Robert ini memiliki minat yang sedikit di sekolah, guru bisa melakukan beberapa strategi pembelajaran seperti membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan juga dapat menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.